kita lagi beres-beres rumah, kok malah diberantakin sih? Ya itu, kita beres-beres. Beres-beres, itu udah gua tata. Gue ada temen yang mau datang sebentar lagi. Lu gimana sih? Siapa sih? Waduh. Ih, ini anak ya, lu spesialisasi bikin kesel orang emang ya? Ini ada temen gue single parents, cantik, keren, karirnya bagus, luar biasa. Mau datang ke sini, beresin. Beresin. Tuh, udah datang, cepet-cepet. Ih, malu kalau rumah gue berantakan. Masukin, masuk. Hai, selamat pagi. Thank you for coming. Hai semua. Kamu baru pertama kali datang ke rumahku ya? Iya. Silakan duduk, silakan duduk. Wah, rumahnya lucu ya. Pak Joko, Pink, nih kayak boneka. ada asisten rumah tanggaku, Pak Joko, tolong ambilin teh buat Ibu Farah. Halo. Kabar. Sampai Hai. nggak pegang. Dikit doang. Silakan duduk. Terima kasih. Kamu tuh udah ada di Indonesia. Iya, kebetulan ini lagi ada di sini. Loh, soalnya ya, aku kan salah satu orang yang follow Instagramnya Farah kan. Aku tuh ngeliat kayaknya kalau nggak di Bali, di luar negeri, di Malaysia lah. Pokoknya nggak pernah di Indonesia kayaknya. Itu kerja atau gimana sih? Sebetulnya sih lumayan banyak sih di Indonesia, tapi memang banyak travelingnya juga. Jadi travelingnya ada yang kerja, ada yang for fun, ada yang campur-campur deh pokoknya, ada yang buat filming, so. Tapi kalau misalkan kita nanya berapa lama kamu di Jakarta, berapa lama kamu traveling, lebih lama mana durasinya? Ya, mungkin bisa dibilang dalam 1 tahun di Jakarta sekitar maybe 25%. Jadi 75% jalan-jalan Malah di luar. terus, iya. Enak banget. Butuh asisten nggak? Saya bilang daripada gue di sini. 75% all over the place. Ya, dan 75% mungkin sekitar 60% all over the place, 15%-nya mungkin di pesawat. Nah, oke, 25% di Jakarta, 65% di jalan-jalan traveling, 15% di pesawat. Terus, kamu kan seorang ibu, sendiri pula, maksudnya sudah tidak ada suami yang bisa nge-backup kalau kamu sibuk gitu. Terus Yeah. kamu gimana? Well, actually that's not true. Saya sama suami itu masih yang dekat sekali. Kita masih benar-benar teman dekat, dan dia juga tinggalnya nggak terlalu jauh dari tempat tinggal kita gitu. Jadi while I'm traveling, while I'm busy, Carson yang ngejagain Arman juga, bantu ngejagain Arman. Terus my mom, ibu saya juga kan tinggalnya di Jakarta, antara Jakarta Bengkulu. Jadi kalau misalnya I travel for a long time, dia ikut bantu jagain juga. Cuman memang karena anak saya kan namanya juga anak dari 2 budaya ya. Iya, betul. Nah, dia kalau tiap musim panas sama tiap akhir tahun, dia pasti sama omanya di US. Ya, jadi dia tuh dari kecil banget udah yang all over the world. Tapi berarti Arman itu sudah terbiasa, jadi dia nggak pernah yang kayak, Mami kenapa sih kamu traveling terus, pergi, mau Yeah. pulang main terus di rumah? No, Arman, I mean of course ada beberapa saat yang dia pasti ya, oh Mami, I love you, I still miss you. Cuman kan sekarang kita beruntung juga sih bisa tinggal di zaman yang technology is quite easy Iya, gitu. Jadi I mean kita bisa ngobrol di telepon setiap hari, bisa kayak apa namanya? Skype. Iya, sambil lihat di screennya Iya, gitu iya. kan. Itu juga bisa. Terus yang namanya WhatsApp, bisa telepon, bisa. I mean it's so easy to communicate. So dan Arman juga dia juga ngerti kan kebanyakan. Yes. I mean Mami benar-benar semua yang Mami kerjakan it's all for him gitu loh. Jadi dia ngerti. Lu ngerti nggak dia ngomong campur-campur bahasa Inggris? Maaf, sebentar yes ya. lah. Ini siapa lagi ya? Malam. Hai. Pagi. Apa kabar Surabaya? Jakarta. Jakarta ya. Ini Jakarta. Sana. Ini siapa? Tamu. Penyanyi. Halo Samara. Kok Toto nongol sih masuk? Di rumah makin aneh, ketutup sendiri. Iya. Silakan. Kayaknya kalau di sini kita numplak kayak cucian kotor ya. Silakan. Di sini biar dia. Ayo. Mana nih? Aduh, Silakan bebas. Ibu-ibu seksi. Seksi. Aduh, aku kok Tuh, dilalerin sih? maybe Jessica bisa di dalam keranjang ini loh. Gak muat dong. Buat baby L. Buat baby so L. cute. Tapi pas banget nih, karena Jessica datang, kalau kita lihat benang merahnya mereka ada kesamaan ya Wendy ya. Apa kesamaannya, Cipan? Sama-sama cantik, sama-sama masih muda. Masih mudanya setuju. Cantiknya? Maaf, ibu-ibu cantik nggak Jessica? Jahat banget sih, enggak. Cantik.
penting lah. Aku tuh menang kontes Miss Indonesia 2018 loh. Thank you. Sekarang masih itu. Kan belum. Ya nanti rencananya Iya. akan menang. Kan Iya. lagi training. Ya maaf ya Bu, sekarang. kalau cewek otaknya kempes begini Bu, maaf. Mungkin karena dia terlalu banyak memberikan ASI. ASInya aja dipompa sehari bisa 3 liter. Tapi ASI Sehari banyak enggak nyampe 3 liter. berapa liter? Kalau sekarang udah mulai berkurang. Kalau dulu waktu banyak-banyaknya itu bisa 3 kantong, kayak sekitar seliter lah 3 kantong itu. Oh 1 liter. Tapi Berarti kalau 3 ASI liter banyak ya? nggak menurunkan kepintaran ya harusnya ya? Iya mestinya. Kan kalau kepintaran dan kebodohan itu hanya di TV, tapi kan kalau di rumah jadi ibu sesungguhnya. Luar biasa. Nanti kita bakal ngobrol lagi Wendy ya sama 2 bintang tamu kita yang sangat luar biasa ini. Udah, Iya ntar dulu, ntar kita ngajak ngobrol. Males banget. Ini sekarang kita mau iklan dulu. Baru gua mau kagum sama dia, akhirnya drop lagi. abis ini kagum Abis lagi. ini gua akan kagum lagi ya. I promise to you maybe. Apa sih yang promise to you maybe Udah yaudah kita balik lagi, tetap di basa-basi bahasa sini. She got her own thing, that's why I love her. Miss Independent, won't you come and Pemirsa balik lagi di Basa Basi. Tadi pas jeda iklan ya, ini 2 bintang tamu saya asik ngobrol. Bisa dilihat bagaimana Jessica banyak banget nanya-nanya sama Mbak Farah karena ingin mencuri ilmunya. Tapi aku akuin menjadi seorang wanita yang kemudian statusnya berubah menjadi ibu rumah tangga, kemudian working mom, itu tidak mudah. Itu dia kenapa kayaknya harus banyak banget ilmu yang kita curi dari seorang Farah Queen yang sudah menjalaninya selama berapa tahun? Sekarang bisa dibilang kalau sebetulnya separated dari Carson itu udah lama ya, dari sebelum kita kan cerai berapa tahun lalu ya. Tapi kita sebetulnya udah pisah tuh dari 3 tahun sebelumnya. So I've been a single mom for 4 years. Cuman untungnya sih my relationship sama sama Carson itu masih baik sekali. Sama keluarganya dia juga masih baik sekali. Kemarin aja waktu ke US ngedrop Arman untuk summer holiday, itu saya kan tinggalnya sama keluarga omanya Arman. Oh, masih tinggal sama keluarga dari mantan suami. Ya, masih baik sekali. So, sebetulnya mamanya Carson tuh bagi saya, that's my American mom. Jadi saya tetap manggil dia mom, kakaknya saya panggil sister. So, ya. Enak ya. Hubungannya mah artinya tetap kalau secara komitmen memang sudah, tapi secara ikatan batin dan juga hubungan persaudaraan masih tetap berlanjut ya Farah ya. Yes. I mean, dengan Carson, I love Carson so much. Benar-benar kita masih cinta sayang satu Tapi in sama a lain. different way. Exactly. Tapi relationship yang kita punya itu bukan husband and wife relationship anymore. Udah lebih kayak brother and sister. Tapi gitu. mungkin nggak sih yang bisa memudahkan Farah seperti itu karena maksudnya ada pengaruh dari luar negeri. Kalau orang Indonesia kan biasanya begitu udah bisa udah kayak ih nggak mau mantan, ih males ih. Udah kayak musuh lah ya. Udah kayak musuh biasa seperti itu. Iya, untuk bisa ke relationship yang seperti itu juga kita perlu banyak kayak pengertian dan you have to give in gitu loh. Nggak bisa yang kayak kita mentingin egonya kita atau masih ada rasa kayak aku pengen nyakitin dia lagi, dia waktu itu nyakitin aku gimana caranya pengen nyakitin lebih lagi gitu. Betul. You have to kinda let go. Dan waktu itu Carson sebetulnya dia masih sayang banget ya sama aku. Cuman he saw that I wasn't happy gitu. I wanted to be happier. Terus akhirnya satu hari dia cuma bilang, you know what, I love you so much that I'm gonna let you go because I love you so much that I want to see you happier gitu loh. So that was a big sacrifice I think. Sebenarnya Yeah. konsep ketika kita sayang banget sama seseorang, tapi di saat yang bersamaan kita harus let go itu sebenarnya 2 hal yang sangat sulit. Karena kalau Yeah. kita sayang kita cenderung pengen keep Yes. pasti kan. Yes. Tapi menurut aku itu juga pengorbanan yang sangat luar biasa yang dibuat oleh seorang Jessica. Justru karena dia sayang banget terutama sama Elle, aku tuh selalu ngikutin pemberitaan-pemberitaannya. Tapi tidak pernah ada sedikit pun statement yang dia berusaha untuk menjelek-jelekan si laki-laki yang ada di situ yang harusnya bertanggung jawab atas semuanya. Tapi yang ada dia justru membuat komentar-komentar yang seringkali menurut aku buset nih anak positif banget sih. Apakah kamu lakukan itu semua buat Baby Elle atau memang kamu masih ada harapan supaya suatu saat Baby Elle bisa bertemu dengan ayahnya? Sebenarnya sih apa ya? Setelah menjadi seorang ibu gitu tentunya banyak banget yang berubah, mulai dari pola pikir, mulai dari kebiasaan, semuanya jadi berubah gitu. Karena punya seorang bayi yang
tak berdaya, yang belum ngerti apa-apa, Jessica pengennya menanamkan semuanya yang baik, semuanya yang positif gitu. Meskipun apa yang Jessica alamin sebenarnya kalau bisa dibilang sih pahit Itu banget. berat loh untuk seorang perempuan. Iya. Tapi aku berusaha supaya mungkin yang ngalamin biar aku aja, biar anakku ngalamin, karena kan dia lahir nggak milih di mana tempat Betul. dia pengen lahir gitu. Dia dilahirkan oleh seorang ibu yang nyatanya suaminya pergi entah kemana. Nah, pengennya Jessica ngerasain kalau Elle itu sama kayak anak-anak yang lain, punya kebebasan yang sama, punya kebahagiaan yang sama, punya kasih sayang yang sama, justru kalau bisa lebih banyak kasih sayang buat dia. Pokoknya Jessica pengen senormal mungkin, jadi Jessica dari awal selalu tanamin positive thinking, hal-hal yang baik. Jadi kalau misalnya Jessica ngerasain yang pahit, ya biar Jessica aja ngerasain, anak biar ngerasain yang indah-indah, biar dia belajar sendiri. Nah, someday kalau dia udah ngerti, Jessica akan jelaskan dengan cara yang baik juga, dengan cara yang positif, bahwa ya belum tahu sih nanti bakal dijelasin kayak apa gitu, tapi ya yang pasti Jessica berusaha sebaik mungkin Tidak untuk menjelek-jelekan ayahnya, Iya. seperti itu. biar supaya apa yang dia tahu cukup yang baik-baik aja gitu. Takutnya nanti anaknya juga akhirnya punya rasa dendam tersendiri juga Iya. kali ya. Tapi, Ketakutan kan bisa saja betul. terjadi. Nah, cuma Jess, sorry. Dari selain keluarga lah, apa yang menguatkan kamu untuk ya seperti ini, berpikir terus positif, menanamkan hal-hal positif ke anak kamu? Apa ya, begitu Jessica ngelahirin Elle, kan Jessica lahirin normal selama 4 hari di induksi. Itu Jessica mikir sebenarnya saat itu harusnya Ludwig datang, tapi di situ Jessica antara menunggu mau ngelahirin, nunggu suami datang. Aduh, saat itu saat yang benar-benar apa ya, vital banget di hidup aku, yang aku harus oke, aku nggak boleh sedih, aku nggak boleh, aku harus tetap kuat meskipun perut aku sakit kan, di induksi, di infus, aku harus tetap kuat sendirian gitu. Tapi di situ aku berpikir oke, ini udah jalan aku, mungkin dari sini ini jalan aku untuk aku ke step berikutnya untuk jadi orang yang lebih baik. Mungkin di sini pelajaran untuk aku supaya aku belajar bahwa hidup tuh ada perjalanan, ada baik ada buruknya gitu. Jadi mungkin ini yang harus aku lewatin supaya aku menuju ke pribadi yang lebih baik lagi. Jadi kedepannya aku harus berusaha lebih baik lagi, karena ternyata waktu anak itu keluar, luar biasa, kayak hidup aku tuh baru dimulai lagi, chapter 1 Kayak lagi. lembaran Jadi, baru lagi ya. iya, jadi saat melihat dia kayak saya seperti apa ya, seperti oke, this is my life gonna be with you forever Oke. gitu. Jadi hidup yang baru. Hamil, kemudian melahirkan tanpa didampingi suami, dan lebih hebatnya lagi karena biasa ada yang bilang seorang ibu kalau ingin menyusui, ingin air susunya berlimpah, itu harus happy. Berarti aku bisa berasumsi kalau Jessica sangat happy, buktinya adalah air susunya sangat berlimpah, bahkan bisa menjadi ibu ASI untuk beberapa bayi. Beberapa bayi yang kamu bantu dengan ASI kamu? 9. 9 itu satu hal yang sangat luar biasa. Boleh minta tepuk tangannya? Dan ini adalah saudara sepersusuannya Elle ya? Ya, ini yang nomor 2, ini nomor 1. Nomor 1. Ini waktu aku susuin dia sejak dia baru 2 minggu, seminggu, 2 minggu aku udah susuin dia. Ya. Itu timbul dari mana keinginan? Ini, Oke. Yang ini waktu dia baru lahir aku langsung susuin. Oh. Ini yang ke berapa ya? Apa yang bikin Jessica pengen membantu anak-anak itu? Pertama, Jessica ngerasa Elle kan maksudnya dilahirkan dari awal dia belum pernah ngeliat bapaknya gitu. Ada kekurangannya lah gitu ya. Gak bisa seperti anak-anak lain yang bisa sedih jadi. Aku percaya itu air mata kekuatan, Jess. Aku cuma pengen meskipun anak aku dilahirkan dari seorang ibu tanpa seorang ayah yang mendampingi, tapi Jessica pengennya bahwa Elle dilahirkan dengan berkah yang lain, dengan membantu teman-temannya yang kekurangan ASI, bisa memberikan ASInya Elle buat teman-temannya yang membutuhkan gitu. Jadi semoga dengan kekurangannya Elle bisa bangga juga bahwa Elle punya seorang ibu yang bisa memberikan hal yang lain yang positif buat yang lain juga gitu. Itu sih.
Mudah-mudahan kekuatan dari seorang Jessica ini bisa menular kepada Anda siapapun yang lagi nonton Basa-Basi. Mungkin Anda juga, ya siapa sih yang ingin memilih jadi single parents? Gak ada lah. Semua orang pasti ingin semuanya berjalan seperti apa yang dikatakan normal oleh orang-orang pada umumnya. Jadi sekali lagi, semoga Anda yang lagi nonton Basa-Basi dan Anda seorang single parent, single mom, mungkin mengalami situasi yang kurang lebih sama seperti Jessica atau mungkin seperti Farah, Anda mendapatkan kekuatan dari acara pagi hari ini. Tapi lebih hebatnya lagi ya, Wendy, walaupun mereka bekerja, mereka sibuk, mereka tetap bisa menjaga kualitas mereka terhadap anak-anaknya. Betul sekali, mereka tetap memprioritaskan keluarga, apalagi anak-anak mereka. Dan itu sebuah hal yang sangat luar biasa di tengah kesibukan mereka. Dan bersyukur juga pagi hari ini gue bisa melihat sosok Jessica yang lain dibanding sebelum-sebelumnya. Karena setiap kali gue ketemu sama dia, ya itu Bu, mohon maaf Bu, nih otaknya udah mulai ngembang lagi Bu. Ternyata ya memang begitu, beda kali ya, karena ini berurusan dengan Udah anak bukan ya. anak, udah kayak dua Luar pribadi biasa. yang berbeda dia. Ya udah, kalau Tapi gitu Jessica, I mean, I admire you karena kita kan sebagai seorang ibu juga kita tahu kan gimana susahnya waktu proses melahirkan dan sebagainya. I mean, it's a very sensitive part, so we give you a big hug. Nih, pasti ibu-ibu. Ya, kita tahu. Enggak. Kita tahu lah rasanya mendidik anak, melahirkan semuanya dilakukan seorang diri itu tidak mudah. Tapi sekarang sebelum kita ngebahas lagi pemirsa, saya akan kasih lihat ini dia video kedekatan kedua bintang tamu saya dengan anak-anak. How is that face? Is it yummy? Yeah? Well, wait till you really catch it. Look at that. Oh, this is hamster. Eh? What is that? Look at that. Eh? Hai godain aku dong. Kiss, Gempi, kiss. Oh, nyasar. Itu baby Gempi itu juga saudara kan, saudara sepersusuan. Itu kenapa alasan Gading mau Gempita jadi saudara sepersusuan sama Baby L, karena ya Gading nggak mau suatu saat nanti Gempita dideketin sama L. Jadi itu udah sekalian aja deh kasih susunya. Soalnya kan gitu katanya, kalau udah saudara sepersusuan itu kan nggak boleh pacaran ataupun menikah nanti sudah besarnya. Nah sekarang aku mau nanya ke Mbak Farah dulu nih. Kalau misalkan kita nanya orang kan, ini kita ngomongin masyarakat pada umumnya ya. Kalau ibu ada sebuah pemikiran yang mengatakan kalau ibu-ibu bekerja sering traveling, mulailah ada, ih ini kok ibunya pergi mulu sih? Gimana sih nih ngurus anaknya? Bisa deket nggak sih? Kamu terima nggak sih komen-komen seperti itu? Ya pasti bisa lah ya, apalagi kan waktu itu memang saya kan tinggalnya di Amerika selama 12 tahun gitu. Jadi banyak sekali waktu ngelahirin Arman juga sebetulnya di US, sampai Arman umur 1 tahun itu juga tinggal di US. Jadi sebetulnya banyak sekali yang saya pelajari dari sana. Karena kalau di US itu nggak semua orang loh bisa afford punya babysitter, terus gimana caranya sebagai seorang very busy mom tetap bisa punya karir. Rata-rata orang di Amerika itu kerja semua ya, tapi juga bisa kayak ngurusin semuanya gitu. So dari situ saya banyak belajar, dan yes of course it's possible kita bisa loh jadi sebagai seorang wanita karir, terus yang juga tetap harus jaga penampilan ya kan, tetap olahraga, tetap apa, I still go to all my social functions, tetap being a mom, tetap masak buat si kecil, terus tetap party, having fun, enjoying holiday, you know, you can do it all for sure. Nanti kita akan cari tahu itu gimana sih caranya. Apakah memang harus ada yang dikorbanin atau nggak perlu ada yang dikorbanin, asal atur waktu. Tapi yang pasti habis ini seorang Farah Queen akan berbagi tips ya bagaimana pola didik terhadap anak, sehingga nanti ketika anak semakin besar itu malah memudahkan kita ya. Mungkin kalau untuk orang-orang Indonesia mendengar itu kayak, aduh aku nggak bisa kayak gitu. Ingin tahu seperti apa? Jangan kemana-mana, tetap di Basa-Basi, bahasa Basi. Aku rela melepasmu, meninggalkan. Kita kembali lagi di Basa-Basi, bersama kita masih ada dua single mom yang sangat luar biasa sekali, terutama Jessica Iskandar yang bagi saya hari ini terlihat
sangat-sangat dan sangat luar biasa sekali. Makasih Kak Wendy. Sama-sama, jangan lupa ceban. Dan sebelum kita berbicara lebih lanjut lagi, kita mau kasih lihat Viti tentang cara mengurus anak versi basa-basi. Ini deh. Yang lucu-lucu. Nggak ada Vitinya, gimana sih? Katanya Viti dulu. Ngobrol ya, udah kita ngobrol dulu deh. Tadi katanya Viti. Gak, nih Wendy agak grogi gara-gara dia melihat Toto ada sosok Jessica yang lain di sini. Kamu tidak berniat untuk memperistri dia kan, Pak? Hah? Nggak berniat untuk memperistri dia yang kedua kan? Enggak lah. Enggak, Aku tuh enggak. biasanya ketemu Kak Wendy kan syuting ya. Iya, nggak Emang pernah dia lagi syuting kan? Enggak. Oh, Maksudnya iya, nggak pernah syuting ngobrol juga. serius. Terus juga kalau tiap acara talk show berapa kali juga dia kan nggak pernah menunjukkan sisi dia Justru sebenarnya. itu kita mau kasih lihat sesuatu yang berbeda di sini. Seorang Farah Queen yang mungkin dilihat dari Instagramnya, kita lihat traveling, wah ini liburannya mewah-mewah nih, enak banget, ketemu sama duta besar ini, duta besar itu. Jessica juga kalau ngeliat Instagramnya kayaknya orangnya konyol, penuh dengan dub smash dan macam-macam. Tapi kita lihat ketika mereka sudah memposisikan diri menjadi ibu, ada sesuatu yang berubah di dalam diri mereka. Dan saya yakin semua ibu-ibu yang lagi nonton pun bisa relate. Karena kalau udah ngomongin soal anak, kayaknya pasti ada sisi emosional tertentu. Nanti kita akan bahas lagi, Ya. tapi tadi yang seperti lu bilang ini udah ada sekarang, Nih Pak. udah siap. Tadi masih dalam perjalanan ke sini naik ojek dan ini adalah Viti cara mengurus anak yang lucu. Kita lihat. Tawa canda buah hati memang selalu memberikan kesan tersendiri buat para orang tuanya. Namun, sebagai single parents pasti tidak mudah menjalaninya. Berikut ini Basa Basi sudah merangkum beberapa cuplikan video yang menceritakan beberapa kejadian lucu yang dialami oleh para single parents bersama buah hatinya. Nah, pemirsa Basa Basi, lucu-lucu kan ya? Kira-kira pengalaman lucu apa ya yang pernah dialami oleh Farah Queen dan Jessica Iskandar dengan buah hatinya? Cara yang simple, cara yang murah, Benar, cara yang benar. menyenangkan ya. Jessica pernah juga yang di bagian mana tadi? Yang bagian yang krip itu. Jadi waktu itu nggak waktu itu sih, setiap malam nih kalau aku kan udah aku susuin terus dia tidur. Tidur. Aku tinggal, misalnya aku tinggal untuk kirim email atau apa. Kalau aku dengar dia nangis lagi, aku langsung naik ke tempat tidurnya, tidur berdua. Tidur berdua. Gue Kayak juga pernah nyobain kayak begitu waktu anak pertama gue nangis di tempat tidur. Gue coba masuk ke situ. Anak gue pindah ke sofa. Malas dia dekat-dekat sama bapaknya, bete. Tapi ya ini ada dua pola parenting yang cukup berbeda. Ya. Kalau tadi kan ngelihat ada ayah karena anaknya nangis, dia ayahnya masuk tidur di cribnya, di Ya. tempat tidur bayi. Sedangkan kalau Farah Queen, dia tidak akan melakukan itu. No way. Why, Tapi why? ada kejadian lucu tentang crib. Jadi dulu waktu Arman masih tinggal tidurnya di crib, I remember dia kan kalau dia taruh di crib udah bilang good night, tiba-tiba ntar dia duduk lagi kan, ca. Jadi saya tuh selalu bilang gini, Mando, lay down, gitu kan, suruh dia bobo lagi gitu kan. So I remember one time udah taruh dia di situ, but I was still busy. Jadi sayanya masih kayak bolak-balik terus dia duduk, dia bilang gini, Mommy, lay down. Dendaman. Anaknya dendaman. Gantian. Iya, Iya. jadi gantian. Cuman kalau untuk anak gitu ya, apalagi kita tuh yang harus kita ingat, kita harus menghargai mereka itu punya perasaan sama pendapat. Itu yang harus kita hargai. Kadang kita sebagai orang tua kayak ngerasa cuman kita yang punya pendapat, anak kita nggak punya pendapat gitu loh. Jadi kita cuma nyuruh-nyuruh dia aja, suruh ini, suruh itu. Kadang dia nggak mau, kita paksa. Dia nggak mau makan, nggak mau sikat gigi, nggak mau apa. It's not right gitu. Jadi anak-anak itu
kita harus train dari awal. Kalau mereka kita harus hargai gitu, apa yang mereka mau. Seperti misalnya tadi contoh, I told her kalau misalnya si kecil nggak mau sikat gigi ya. Oke, biasanya kita lakukan, kalau kita paksa sikat gigi, mama sekarang." paksa nih kamu. Yes, nanti sampai nangis-nangis gitu kan. That's really bad. Jadi kita kasih dia pilihan, misalnya oke, nggak mau tidur, nggak mau apa juga, kita kasih pilihan. Oke, sekarang Arman nggak mau sikat gigi. Kalau nggak mau sikat giginya sekarang atau 5 menit dari sekarang. Gitu loh, jadi kita kayak kasih pilihan dan mereka ngerasa dihargai, and that really works. Jadi apapun yang mereka nggak mau lakukan, selalu kasih pilihan. Tapi dikasih Yes. pilihannya kayak, oke, mau sikat gigi sekarang atau 5 menit lagi. Padahal kan intinya mereka harus buntut-buntutnya harus sikat Well, gigi. Sebetulnya the control masih di kita gitu. Cuman sebagai seorang manusia, kita kayak ngerasa kita punya pilihan dan kita dihargai, bukan dipaksa gitu. So it's psychological, very good for them. Tuh, Yeah. itu tipsnya Pak, jangan dipaksa. Tapi dimulai dari usia berapa Mbak Farah waktu itu? Dari sekecil mungkin. Oke. Ya. Nah makanya, tapi mungkin nggak sih, tapi aku ngebayanginnya kayaknya kalau misalkan soal sikat gigi, soal susah mandi mungkin bisa. Tapi kayaknya kalau soal Arman susah makan kayaknya nggak mungkin deh ya. Secara ibunya pinter banget masak, apalagi coba lihat nih pemirsa. Lucu. Oke, pertanyaannya adalah gimana di waktu lo yang sangat sibuk, lo masih bisa buat sarapan yang lucu-lucu? Bu, ini kan Excuse me. harus ada tetap spare waktu. Yes. Gini, kita tinggal di Indonesia yang satu sisi tuh enak sekali. Kenapa? Karena kita banyak yang nolongin. Ya, jadi kita nggak terlalu perlu bersih-bersih dan sebagainya. Oke. Nah, jadi pagi-pagi biasanya saya turun ke dapur. Dapur saya tuh udah benar-benar disetting untuk entertain, untuk semuanya alat-alatnya lengkap. I mean, my kitchen is a clean kitchen gitu loh. Dan alat-alatnya ada semua, bahan-bahan ada semua. Jadi begitu turun, langsung ngaduk-ngaduk, campur-campur. Oh, bahannya udah ada siap semua Terus ya? Arman yang bantuin ya, karena oven, toaster, semua my talenan, semua pisau, semua cutter itu ada lengkap. Jadi begitu turun semua bahan-bahan tinggal di set, terus Arman nanti ikut bantuin ngehias. Terus ya udah we have breakfast. Terus ya udah saya langsung olahraga atau siap-siap, Arman pergi sekolah, terus nanti ada yang bantu beresin ya kan di Tuh, rumah. biasa kalau ibu-ibu, udah nggak sampai sarapan, udah sana beli nasi uduk di depan sono di depan. Boro-boro dihias-hias gini. Ibu-ibu, itu lu kali. Gak tahu sih Kalau gue kan gue pernah Ibu-ibu. lihat. Ya ini Iya, ibu-ibunya. ibu-ibu yang kayak begini nih, Alika yang disuruh beli nasi uduk lagi. Anaknya. Tapi Jessica kalau misal, Hey. Jessica cuma dengan seorang laki-laki, oh my god. Anaknya, Oh, Bu. anaknya. BBL. Makan daging anaknya sendiri kayaknya. Ini breakfast kamu setiap pagi ya, nak ya? Loh. Anaknya ya? Gempita mukanya lucu kelihatan. Aku tuh kepo deh. Lu lihat nggak muka BBL tuh selalu ditutup? Tanyain dong, Pak. Kenapa sih? Tanyain dong. Ya gue tanya ya. El, kenapa El? Enggak, nanya sama dia, ibunya. Jess, kenapa sih? Nggak, sebenarnya gini, aku sebagai seorang public figure merasakan privacy itu mahal, harganya mahal sekali harganya. Jadi begitu punya anak, mungkin dia belum tentu kedepannya dia mau jadi Menikmati, artis, betul. kedepannya belum tentu dia mau terkenal. Jadi Jessica mungkin kalau sekarang ini kebetulan Jessica juga masih sendiri. Kalau misalnya majang foto anak di media sosial, Jessica pernah tanya sama apa tuh yang ahlinya tuh? Psikolog. Bukan psikolog, Psikiater. Psikiater. dinas Kependudukan, Kebersihan. dinas Kebersihan. kebersihan. anak dan Perlindungan Komnas anak. HAM. Iya, Oh. itu katanya lebih baik untuk menghindari mempublikasikan wajah anak di sosial media, apalagi yang terbuka atau aktivitasnya yang terlalu Takutnya banyak. orang jadi tahu ya. Karena pertama adalah kejahatan kriminal dari apa tuh yang penikmat anak-anak, Pedofil, penikmat anak-anak. Nih Pedofilia. lagi jawab apa nanyain kuis sih lu dari tadi? Itu pertama. Yang Pedofil. kedua tuh disalahgunakan. Kayak misalnya kemarin foto anaknya salah satu artis, Iya. ya juga dibikin jadi Di akun jual beli bayi gitu. Tapi Jadi aku belum menghindari pernah lihat. itu semua. Gitu. Aku penasaran, cuman kalau kamu lagi jalan-jalan ke mall, kamu gendong BBL kan otomatis masyarakat Iya. tahu. Atau enggak tetap Nggak apa-apa. dikasih Atau tetap topeng? Di stikerin. enggak. Kalau lagi jalan-jalan gitu, dia kan udah jalan sendiri. Dia kemana-mana tetap aku tuntun, tapi terserah orang mau lihat atau orang mau pegang atau orang mau say hi, it's okay gitu. Tapi kalau untuk aku taruh di sosial media, nanti dulu. Jadi bukan kamu ngumpetin dari masyarakat, tapi cuman khusus di sosial media. Tapi kalau Iya. kamu ketemu masyarakat mau lihat BBL, Iya. monggo. Tapi Iya, kalau ada yang mau silakan. foto, misalkan ketemu di mall terus mau Kak, foto nah, sama kalau BBL foto juga. itu dihindari. Cuma Oh, kalau mau oke. main, mau ngomong, mau say Mau hi, kasih duit apalagi ya? mau kasih duit apalagi. Iya benar-benar. Itu terserah bebas. Tapi kalau
foto dihindari. Oke. Nanti kita bakal balik lagi pemirsa, tapi habis ini kita akan melihat sisi lain dari seorang Jessica. Kalau ngeliat Farah Queen masak sudah biasa, tapi bagaimanakah kalau seorang Jessica masak ala Farah Queen? Oke, setuju Wendy? Setuju banget. Kita akan lihat ya Jessica masak setelah pesan-pesan berikut tetap di Basa Basi. Cause I'm strong enough to live without you, strong enough, and I quit crying long enough. Ini karena ada jeda iklan ya pemirsa. Tadi coba kalau misalkan pas iklan kamera terus di rolling ya, kita tuh banyak ngobrol hal yang menurut aku sangat luar biasa. Pembicaraan antar wanita yang benar-benar jujur. Kita saling belajar gimana sih untuk nanti menghadapi kedepannya sebagai single parents, terutama untuk omongan-omongan orang sekitar. Tapi kita tidak membahas itu sekarang, karena sekarang saya akan melihat seorang Jessica. Katanya kategori ibu yang baik, lagi-lagi ini kita pakai tolak ukur masyarakat umum ya, adalah bisa menyiapkan minimal makanan lah buat anaknya. Oke. Sebenarnya sekarang El udah mulai makan sih, tapi Makannya makan udah mulai nasi, udah mulai oke. nasi, udah mulai roti, udah mulai pasta. Nah ini tadi kan Farah Queen tuh kalau bikin sarapan lucu-lucu. Iya. Ini fotonya ya, kita kasih gua kasih nih. Contoh-contoh. Ini contoh. Ini contoh. oke. Ini kamu harus bikin. Toast sama coklat, ada The Black Bear. banana sama strawberry ya. Oke, ada langsung si pembuatnya yang akan Ada. mensupervisi. Ada Oh, ini ada udah lagi yang di-toast gampang belum? pakai ini aja. Pakai apa? Peanut butter. Ya, peanut butter aja, tengahnya dibikin kayak bulat gitu. Oke. Oh, here. Oh, Farah ini bikin bulatnya pakai apa? Pakai pisau? pisau roti biasanya. Kalau nggak ada pakai ini juga bisa. Pakai Oke, kita lihat. sendok juga bisa. Untuk baby L. Aku suka, ya udah boleh deh ini. Iya. Aku sebenarnya nggak terlalu suka peanut soalnya bikin jerawatan. Peanut is good for you. Tuh, peanut is good. Aku juga mau bikin ya. Yeah, sure. Ini enaknya, tapi gini, aku sambil kita bikin, ini ada satu hal yang kita pelajari ya dari seorang Farah Queen lagi. Dia bilang gini, ibu-ibu kan sering tuh kadang-kadang anak nggak mau makan, betul? Iya. Jangan pernah katanya ketika anak nggak mau makan, kemudian kita sibuk mencari alternatif lain. Iya, gini, jangan dipaksa. Yang pertama Oke, ya. jangan dipaksa. Sebagai seorang manusia, anak-anak kita semua, kita perlu tidur, kita perlu makan, sama kita perlu tidur, kita perlu makan, Kita perlu main. minum, kita perlu oksigen. Betul. Ya, itu penting sekali. Jadi kalau anak kita nggak mau makan, itu artinya dia belum lapar. Nah, cuman masalahnya, dulu saya ingat sekali waktu Arman nggak mau makan, ibu saya langsung, aduh Arman nggak mau makan, ini ada roti nih, ini ada biskuit, ini ada, yang penting masukin apa aja, yang penting ada yang ganjel di perut. That is so wrong. Itu malahan kita ngajarin si kecil, kalau dia nggak mau makan apa yang udah kita buat, terus kita train otak mereka, oh kita ngerengek aja dikit, kita bilang kita ngambek, kita ini, nanti kita dikasih makanan yang not so healthy gitu ya kan. Jadi gimana? Triknya, kalau dia nggak mau makan, selalu bilang gini, oke, kamu nggak mau makan sekarang berarti kamu belum lapar. Ya, kamu boleh makan begitu lapar, cuman nggak dapat snack, nggak dapat biskuit, nggak dapat permen, nggak dapat apa-apa. Ini mami, ya makanan yang sudah mami bikin mau mami simpen. Begitu kamu lapar, ini yang kamu makan. Tungguin aja, setengah jam, sejam, nanti dia pas dia lapar, sodorin makanan yang sama. Tapi kita harus konsisten berarti Konsisten, jangan dilatih otak mereka untuk bisa memanipulasi kita. Dan kita sebagai orang tua itu harus tega dengar mereka nangis. Ya, dia udah nangis, ngambek, gini-gini. Masalahnya kebanyakan kita kalau udah dengar mereka nangis, ngambek, kita yang nggak udah pusing. tega. Udah, ini makan sana yang Iya lain gitu. bener-bener. Soalnya gini kadang-kadang orang Indonesia, yaudah deh daripada anak-anak nggak makan ya Bu ya. Iya. Pusing, yaudah deh dikasih apa aja. Oke, jadi itu ya intinya adalah Iya. anak-anak harus diajarin konsisten. Kalau nggak mau makan, oke, kita skip dulu. Tapi nanti Yes. kamu akan makan makanan yang sama. Itu dia kunci dari Exactly. seorang Farah Queen. Itu Katanya nanti ketika dia sudah dewasa dan kita sibuk, itu akan sangat membantu. Benar, Oke, benar. oke. Dan ngelepasin dot juga ada yang saya kalau lihat anak di Indonesia kadang sampai umur 3-4 tahun masih ngedot. Oh lala, that's really bad. Itu gigi bisa jelek, kropos. Jadi kalau di Amerika umur 1 tahun dot udah harus lepas. Nggak boleh lebih dari umur 1 tahun. Tuh. Nah caranya pas kita cabut itu dot, of course mereka bakal nangis. Kan ada cup yang transisi kan, kayak cup tapi bentuknya Terus kita muncungnya kasih bukan apa dong kalau dia nangis? kalau dia nangis, kita harus betah dengerin dia nangis. Anak kita nggak minum susu selama 1, 2, 3 hari nggak bakal mati, Bu. Jadi, kita maksudnya kita kan panik kan, oh is she gonna die gitu, like
nggak 3 hari nggak minum susu gitu. It's not gitu. Kita harus betah dengerin dia nangis. Jadi kita kasih cup yang transisi itu loh. Cup yang ada transisinya itu, terus dia bakal nangis seharian, no problem. Berapa hari? 2-3 hari habis itu? Paling lama itu si kecil bakal ngambek dan nangis paling lama 3 hari. Oke, itu 3 tips hari. dari seorang Farah Queen. Iya. Apakah Anda bisa mengaplikasikannya? Nah, ini biasa ibu-ibu Indonesia pasti nggak tega. Tuh kan, kita tuh Indonesia Wah, banget dulu sekali. si Arman yang bener-bener yang sampai semua dilemparin, dia pengen dotnya kan. Akhirnya sama dia diambil itu cups, ada susu di dalamnya, ya udah dia minum. Pas sudah Oke, hari kedua. karena akhirnya dia tahu ibunya lebih keras kepala dibanding dia. Sekarang kita sudah jadi. ngobrol aja. Nggak bisa, sudah jadi. Jelas, rumah parah banget sih. Udah dikasih contohnya juga. Tadi dulu ngobrol aja lagi. Oke, Aduh. silakan langsung dinilai. Mendingan gue, pem-pem tapi masih ada bentuknya. Look the chocolate face. Yaudah, lo masih mau bikin? Coba-coba, yaudah. Kita kasih kesempatan lagi. Keju tuh enaknya pakai Tapi apa gini, ya? jadi tadi aku sempat ngobrol juga sama Farah, karena dia sudah dari kecil membiasakan. Aku nggak tahu ya, apa mungkin karena lama di luar negeri, jadi sudah terbiasa dengan pola seperti itu. Akhirnya ketika Farah terpaksa menjadi single parents, transisi itu tidak terlalu sulit karena anaknya sudah terbiasa mandiri. Ya, dia, sebetulnya dari lahir ya, bayi itu harus kita bikin mereka bisa adjust, bisa menyesuaikan dengan keadaan kita, lingkungan kita. Bukan kita yang menyesuaikan sama keadaan si baby. Satu contoh yang dari awal aja yang kita udah salah kaprah ya. Biasanya bayi yang kita bawa pulang ke rumah nih ya, terus dia tidur semuanya, shh, nggak boleh ngomong ya, nggak boleh bayinya ngomong. bangun. Itu apa? Kita akhirnya nyusahin diri kita sendiri loh. Jadi bayi yang harus nyesuaiin sama kita harusnya. Jadi taruh aja dia di mana, tempat yang berisik, tempat apa, telepon berdering, ini no problem. Dia yang harus nyesuaiin sama kita. Jadi ujungnya, Maaf Ibu, kita kok Ya. dengernya kayak serem banget ya Bu ya? tapi ujungnya Arman dari umur 4 bulan sudah saya bawa traveling. Saya bawa terbang ke Indonesia. Dia nggak nangis sama sekali di pesawat. Di pesawat kan tiba-tiba gelap, tiba-tiba Karena dia terang, sudah terbiasa. tiba-tiba pilot ngomong, tiba-tiba ini. Iya. Jadi dia mau tidur ya tidur aja karena dia udah Tuh, lu terbiasa dengerin dengan dia. bahasa dengan suara berisik gitu ya. Jadi Oke. ya you have to do that. Yang ada kitanya sendiri yang untung. Nah, apakah pola parenting kamu sama atau kamu termasuk aduh nggak bisa gue tau dia. Begitu anaknya nangis langsung oke buka baju nenek. Betul? Itu benar ya, itu benar. Itu Jessica banget. Tapi yang kayak misalnya kayak Kak Farah bilang yang 5 minutes itu aku I did that. I did it. Terus yang kayak gosok gigi kalau misalnya dia nggak mau, aku contohin dulu. Kalau dia lihat aku sikat gigi, dia ikutan sikat gigi. Sama aku juga kalau anakku nggak mau sikat gigi gitu. Alika sikat gigi atau mama cabein, kamu pilih mana? Gitu nggak boleh ya? Yaudah nanti kita akan balik lagi pemirsa, kita akan lihat hasilnya seperti apa. Apakah punya Cici Panda atau Jessica Iskandar yang paling baik di mata Farah Queen? Jangan kemana-mana, tetap di Basa Basi. Terserah kamu, oh kasih, ku tak mau mendengar lagi. Kau minta semua waktuku. Masak sudah, bikin sarapan sudah, ala Farah Queen yang dihias-hias yang lucu-lucu. Ini kayaknya ada yang curang nih, orang disuruh bikin satu, dia bikinnya banyak banget sih. Ya kan? Aku cepet bikinnya soalnya. Iya, cepet banget loh. Ya, nggak apa-apa lah. Berbakat Iya. ternyata. Ya lu lagi bikin satu doang, ini berarti dia ada kreasinya, otaknya Iya. berjalan. Enggak, berarti dia nggak mau kalah. Kalau satu kalah, masih ada, Ada yang lain gitu ya. Oke, silakan Oh. dilihat Dewan jurinya. Wow. Farah Queen yang nyobain, Wendy. Beautiful. Yang ini juga beautiful. This is it. Yeah. Ini bagus Nggak harus sekali. gini juga. Jadi kalau di sini ada chocolate face, chocolate bunny. Ini bunny apa bear ya? Enggak, itu sebenarnya bear tapi panjul dia. Oh, bear ya setengah bunny setengah Iya. bear gitu kena bisa Cenderung gajah lah ya kelihatannya malah ya. Iya, saya ini bunny bear atau apa, bingung. Oke, yang ini juga lucu sekali. Ini kepalanya agak sedikit botak di tengah ya. Itu hati. Oh, hati. Oh, hati. Oh, berarti lu belum sempurna bikin hatinya. Oh iya. Kan memang Itu lucu hatinya. sekali. Benar. Tapi my favorite is this one. Oh. Ini adalah contoh dari apa?
rasa sayang seorang ibu kepada anak tuh ditulis namanya L. Oh. Sayang kan buat dimakan ya, warna-warni, beautiful. Memang rencana dipajang ya sama Jessica ya di kamarnya. Jadi pulang ke rumah Jessica langsung laminating ya Bu ininya. Oke, jadi favoritnya seorang Farah Queen yang mana? Yang L itu ya? Yang L. Yeay, gak apa-apa deh, biarin. Tapi aku senang sekali kedatangan dua wanita yang sangat luar biasa. Memang mereka punya dua style yang berbeda, tapi aku belajar masing-masing memiliki keunggulannya. Farah Queen dengan bagaimana dia, bisa dibilang proses pendisiplinan dimulai dari kecil. Dari bayi, dari waktu lahir. Mungkin buat masyarakat Indonesia pada umumnya kita tidak terbiasa, bahkan sampai sekarang pun aku masih tidur sama anakku ya, udah mau umur 5 tahun Bener, ya Wendy ya. Kadang-kadang gitu. Oh lala. Orang 2 anak nih, anak pertama, anak kedua itu yang namanya tempat tidur buat mereka cribnya itu cuma berlaku sekitar 1-2 hari. Oke. Karena Sisanya ibunya nggak tidurnya? tega, iya bener ibunya nggak tega, denger nangis segala macem, nggak mau ribet juga kan, harus mondar mandir ya udah taruh aja sebelah. Nah betul. Kalau Arman dari bayi sekali udah pisah tidurnya. Oke. Dia tidurnya di crib dia sendiri, terus waktu dia udah umur berapa bulan malah di kamar sendiri. Nah itu dia, mudah-mudahan kalau memang ternyata Anda bisa mengadopsi pola parenting dari Farah Queen, silahkan. Yang pasti kita sekarang sudah di penghujung acara, kita harus pamit mundur nih, udahan habis acaranya. Jessica yang lagi ganyem-ganyem ya, untuk single mom yang mengalami situasi seperti kamu, kasih satu kata-kata penguatan supaya mereka bisa sekuat kamu. Ikhlas. Ikhlas. Ikhlas aja. Satu kata. Hari ini ya pinternya dia ya, gue suka banget sama tepuk tangan dong buat Jessica dong. Luar biasa. Dan juga terima kasih buat Farah Queen yang menunjukkan kalau hey, menjadi ibu itu bukan berarti Anda nggak bisa ngapa-ngapain. Kadang-kadang anak selalu kita jadiin alasan untuk, ya tapi gue udah No. punya anak, jadi gue nggak bisa traveling, jadi gue kecil. No, bukan. tahu gimana manage-nya, semuanya akan baik-baik saja. Yes. Oke Wendy? Ya udah kalau begitu besok kita ketemu lagi di Basa-Basi. Buat ibu-ibu semua, apapun yang kalian lakukan untuk anak-anak Anda, kuncinya cuma satu, lakukan dengan hati. Bye. Habis.